Kali ini anak urban, please welcome ada beberapa cast dan juga seseorang yang spesial dari film Gampang Cuan. Halo teman-teman semuanya. Cuan. Mana keluarin bahasa Sunda ya mana? Enggak cuma bisa segitu. Saatnya gue. Ini orang Halo. Jujur lucu banget loh. Tapi anak urban kalau misalnya kamu belum lihat trailer filmnya, emang hampir berapa persen berarti, Mas? Ya 70% lah. 70% gak sih bahasa Sunda ya? Si film Gampang Cuan ini. Jadi anak urban kali ini gue udah barengan sama Bang Vino. Yes. Ya Bang Alzi dan juga Mas Abi. Ya. Yes. Nah datang-datang gue dibilang gini anak urban, Damang teh. Alah jarang banget. Padahal kalian bertiga asli Jakarta kan? Iya. Sebenarnya. Kalau aku dari Bogor. Oh kamu Bogor. Adalah Sundanya dikit lah ya. Ayolah seetik banyak. Jujur gemes banget. Tapi untuk Gampang Cuan sendiri kalian proses reading nih untuk Alzi sama Bang Vino berapa lama? Readingnya berapa? Sebulanan lebih Sebulanan lah. Sebulanan lebih. Jadi ada dialek coach, latihan bahasa Sunda, sama bedah skrip, sama Abi. Yes. Rame pisan ini ya mereka teh anak urban pagi-pagi udah datang ke sini gitu kan. Tapi ini pagi pisan gak sih? Kacida itu sih biasa banget. Enggak. Kita anak pagi. Anak Syuting pagi. tuh kolengan subuh teh. Iya semua Kacida. morning person berarti ya. Kalau syuting. Kalau syuting. Kerja. Gimana kita weh? Tapi ngomongin soal syuting ya, kalian pasti udah banyak cerita juga sebenarnya ini di mana-mana. Ada nggak sih yang paling unik, kisah paling unik pas lagi syuting? Pas lagi syuting sih kalau gue pribadi itu Ingat-ingat lagi nih. enggak waktu adegan berantem adik kakak itu lah. Iya, yang dikontrakan tuh. Yang Aji dikasih obat. Ya, pas adegan Ada mana? materi promo, ada materi Iya. promo. Ada. Oh iya. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa ya, jadi gue dikasih obat nih. Dikasih obat itu kan tag-nya tuh nggak sekali dua kali, banyak lah soalnya kan. Obat apa nonton. Obat apa nonton. Aji dikasih obat, dicetokin. Dan salah satu obatnya ada yang ketelan. Oke. Karena dikasihnya banyak banget. Nah pokoknya gitu lah. Akhirnya overdosis. Jadinya geser kayak gini. Gak bercanda. Dan keminum terus Aji nggak tahu itu obat apa. Iya. Nah, pas udah keminum baru nanya, ini sebenarnya obat apa? Gitu. Tapi Alji tuh emang beneran jadi someone yang resek gak sih sebagai adik di film tuh? Betul, dia Iya kan? sebenarnya kita taruhnya malah sebagai Agak anak antagonis. emas ya? Antagonis. Oh antagonis. Antagonis itu antagonis itu dalam arti bukan penjahat ya. Iya. Antagonis itu ini buat teman-teman juga tahu, antagonis itu karakter yang melakukan sebaliknya yang dilakukan sama protagonis. Jadi di film ini protagonis itu berusaha mencari cuan sebanyak-banyaknya. Nah ini adek bungsu ini ngambil duit sebanyak-banyak kayak gitu. Malah mana duitnya, mana Emang duitnya bontot gitu. emang gitu penyakitnya. Emang gitu. Sampai akhirnya nanti di ujung gitu lah. Gitu lah ya. Nama tahu ya. Promo film mah gini nih. Gitu dong. Suka main kelepasan. Tipis-tipis. Tapi ini filmnya juga bukan isinya bukan ketawa-ketawa terus. Ada haru birunya, terus ada kita juga ada soundtrack dari Gea ya. Ya, terus apa namanya? Ada literasi keuangannya. Iya betul. Jadi ada yang pengen kita tawarkan juga bahwa di sereceh-recehnya kita ini ada sisi edukasinya yang kita mau. Karena kan buat gue pribadi ketika belum baca skrip ini pun juga agak minim informasi tentang literasi keuangan kan. Kayak masalah saham, reksadana, investasi lah pokoknya. Jadinya kita kalau misalnya investasi itu konvensional banget. Nah dari sini juga mau menawarkan bahwa global tuh udah mulai dinamis banget situasinya. Jadi kalau kita punya uang, manajemen keuangan tuh penting. Pos-pos mana yang kita mau taruh uangnya biar nggak cuma ditabung jadi kemakan inflasi. Itu anak-anak muda juga harus tahu soal itu. Iya. Mungkin kalau bagi kalian setelah akhirnya kelar dan udah ada di situasi promo, apa satu hal yang menurut kalian penting banget buat penonton harus nonton? Apa ya? Satu momen berarti. Kalau buat gue pribadi sih gampang banget. Kita udah lama nggak punya film kayak gini sih. Jadi film kita tuh belakangan ini bukannya negatif, tapi maksudnya didominasi oleh satu genre tertentu yang maksudnya akhirnya kita nggak punya pilihan nih buat penonton. Terus buat adik-adik yang pengen nonton gitu ya nggak selalu harus
ini adegannya ada yang dewasa nggak, adegannya ada yang nakutin nggak. Kan kadang-kadang kita mau nonton mencari hiburan tapi banyak sekat-sekat itu gitu. Kalau ini mah datang aja sekeluarga bawa semuanya gitu. Aman ya? Aman banget. Kalau 13 plus ya. 13 tapi banyak juga adik-adik yang kecil tapi karena dia didampingi pas keluar juga gimana, enggak aku nggak masalah anak saya gitu, tapi bukan yang menyarankan anak-anak kecil datang, bukan. Harus bijak tetap orang tuanya. Ini teh dari awal juga dibuatnya menghibur. Jadi kita dengan kesadaran bahwa orang datang ke bioskop itu bukan buat belajar, bukan buat dibikin pusing gitu, bukan buat, tapi untuk dihibur gitu. Udah pulang dari kerja capek gitu kan, pengennya ketawa. Nah itu kita mendesain ini sedemikian rupa supaya bisa ketawa dan sekalian siapin tisu karena ini drama komedi. Ada ya? Nggak cuma komedi doang. Aduh, gitu. gue baru tahu juga. Jadi siapin tisu. Gitu. Ya keluarga soalnya kan. Keluarga. Ya kan, keluarga pasti yang kayak kayak gue dulu. Iya, gitu kan. Ketika relate itu kayak aduh ternyata ada gitunya gitu ya. Justru. Kita di trailer kan hampir full komedi ya. Ternyata nggak nyangka ada ya yang ya bikin cirambai lah. Tahu nggak cirambai apa? Cirambai itu kayak air mata dikit-dikitnya gini. Cirambai. Nambah satu kata. Kayak nanti kalau promo kan ke bioskop, ini mah bisa bikin kalian cirambai. Cirambai. Siapin tisu. Gitu. Iya, catat ya cirambai. Gue ngomong cirambai mereka apa tuh? Aji tuh ngerti bahasa lemas. Nangis lemas tuh gini, nggak tahu juga ya. Lemas gak sih? Cirambai lemes ya? Menetes ya air mata. Iya, air mata menetes, kayak cuma dikit gitu kan. Iya, gitu kan. Pada padat kan, nonton Gampang Juan. Orang Bandung atuh, ya kan gak mungkin gak nonton film ini ya. Aduh, menikah. Kak Cidatnya apa ya? Oh banget. Banget ya? Emang iya? Sudah mana? Dia dari tadi Kak Cida katanya gitu. Ini pertanyaan klise banget sih sebenarnya. Kalian ada kesulitan gak sih sebenarnya pas buat apa ya ngedalemin karakter waktu itu? Nah, sebenarnya Utan sendiri itu bukan anak pertama di keluarga, justru anak terakhir. Oke. Tapi di sini jadi anak pertama. Sebetulnya kalau ngelihat Sultan, Haji, Bilqis ya itu kan sebenarnya stereotip aja gitu, anak pertama selalu gini. Tapi gimana caranya biar kita ngerubah pemikiran orang, ini stereotip lah ceritanya gini. Tapi dengan ketika orang nonton tuh, tapi ini relate banget gitu. Ini gue banget gitu. Jadi setiap orang nonton, gue tuh si Utan, gue tuh si Haji, gue si ini. Nah itu yang jadi tantangan terbesar gitu. Kalau dalam 10 menit pertama, misalnya 15 menit pertama, orang penonton itu nggak percaya kita kakak adik, sulit sih untuk ke belakangnya. Iya gitu. Benar. Bondingnya itu benar-benar harus real, romantismenya tuh juga seperti apa gitu. Berantemnya juga bahkan. Sama kakak anak adik yang nomor 2 yang mungkin beda umurnya nggak terlalu jauh, sama adik yang paling kecil. Benar. Tapi alhamdulillah sih sering kelewatan tuh waktu syuting. Jadi sering sama si Haji tuh sering over fight gitu. Iya. Untungnya Abi ingetin gitu kan, jangan kayak inian gitu. Begitu nonton, kalau misalnya terlalu kasar, terlalu nggak kebangun, romantismenya jadi beda antara. Itu di bagian berantem ya? Ya pokoknya antar hubungan itu. Gitu. Kakak adek kan kalau berantem tetap ada sayangnya ya. Oh betul. Biar nampol, biar ada noyor itu kan ada sayangnya, ada sedihnya juga. Aduh kenapa gua nampol dia? Kayak gitu-gitu kan tipis tapi harus kerasa kan. Kalau enggak kan bener-bener itu ketahuan. Harus nanem ini karakter gitu kan di mereka gitu kan. Kalau dari Alzi sendiri gimana? Zi, waktu pas dari reading udah gitu pas proses syuting gimana? Susah nggak masuk ke Bang Vino sama Kanya? Untuk membangun chemistry sama merekanya, alhamdulillah sih enggak, karena mereka sendiri kan terbuka sama Aji, Mas Abi juga. Berarti Alzi tuh jadi anak terakhir ya? Aji anak terakhir, anak bontot, dan emang aslinya
di keluarga tuh Aji tuh emang anak bontot juga. Dan kalau di rumah Aji dipanggilnya Aji juga. Oh, gampang dah. Aji buat masuk ke karakter Aji tuh nggak terlalu sulit. Emang ini gue. Iya. Ada syukurnya juga ya ternyata main di Gampang Cuan gitu. Padahal jadi kayak rumah dipindahin aja nggak sih? Emberan. Ya kan kalau pas syuting ya gitu kayak Mas Abi nuhun gitu kan. Tapi kalau misalnya dari Mas Abi ini ya, dari semua cast di mana letak seseorang yang paling susah di-build karakternya? Yang paling susah di-build dari awal? Iya. Ketika nulis itu kita struggle paling besar memang di Sultan. Oke. Paling susah, paling mudah itu Aji gitu. Aku bontot juga soalnya jadi nggak susah gitu kayak tinggal taruh gua aja. Iya benar. Nggak susah. Ternyata emang susah itu sulung ya. Anak kedua nggak susah itu aku punya abang deket banget sama aku anak kedua jadi aku bisa paham tapi kakakku yang paling tua sulung perempuan itu agak berjarak jadi untuk sulit dibaca ya. Susah jadi harus nyari dan ternyata kakak sulung kan seperti itu kan, gua harus bisa ngejagain semuanya. Iya betul. Padahal nggak melulu mampu gitu. Jadi haruslah bohong. Nah untuk membuat karakter yang berbohong itu yang emang yang susah gitu karena melenceng sedikit penonton bisa antipati sama karakternya. Tapi kalau kena dia berbohong itu ada rasa sayang di dalam bohongnya. Nah itu nyari-nyari yang kayak gitu tuh yang masalah-masalah duit itu kan. Jadi ngebangun Sultan itu luar biasa tuh. Ke makan berapa draft. Termasuk dapat masukan dari Vino juga. Draft berapa dia baca, oh ini bener nih, tapi bisa diginin nggak Bi gitu. Oh bener, bikin draft berikutnya malah lebih jelek. malah lebih jelek. Terus Vinonya, kok gini? Gimana Bi menurut lo? Oh iya salah harusnya gini. Draft berikutnya baru sampai akhirnya kita dapat yang kita happy gitu. Yes. Dan itu butuh proses ya. Iya, nggak gampang. Kenapa Mas Abi akhirnya memilih Utan tuh Bang Vino? Faktornya banyak. Yang ngajuin ketika skenario jadi siapa jadi Sultan itu nama juga banyak ya? Itu yang ngejagoin ini gitu. Vino salah satu kandidat kuat tentu saja. Nah, faktornya tuh macam-macam. Pertama, of course, kualitas acting. Itu udah nomor 1 lah, itu udah harga mati. Nomor 2 itu yang kita pertimbangkan itu Sunda ya? Tentang Sunda juga. Sunda kemampuan bahasa Sunda bisa apa enggak. Terus ketiga itu hubungan antar karakter. Mirip enggak? Sama adik kakaknya sama ibunya nanti gitu. Jadi 3. Terus ada lagi pull factor sebenarnya. Ini tidak bisa pull factor itu kemampuan pemain untuk memikat penontonnya gitu. Punya nggak audiensnya itu udah pasti jadi omongan gitu. Itu yang kadang-kadang luput diomongin sama orang-orang. Yang penting mah actingnya bagus, enggak juga. Kita mau film kita ditonton sebanyak mungkin orang kan gitu. Kita nggak pengen begitu jadi kita doang yang nonton. Nah makanya ada itu semua dan ketika itu semua udah dinilai, yang juaranya Vino gitu. Beban gue ini. Bahasa Sunda pula. Juaranya Vino, tinggal bahasa Sunda berarti kan. Gimana kalau kita isi sama dialect coach gitu. Terus udah kita coba aja Vino ngomong bahasa Sunda. Ternyata dia punya riset sendiri tuh. Vino bisa cerita, dia punya risetnya sendiri yang membuat Sundanya dia tuh unik dan malah jadi lucu gitu. Yang kalau ditonton tuh kayak ini bodor pisannya. Sunda belah mana? Tapi kok lucu gitu. Sunda Jakarta bukan, Sunda Bandung bukan gitu kan. Kan kalau orang Sunda, kenapa? Banyak juga yang pertanyaan Bi, kenapa lu nggak pakai orang Sunda aja gitu? Banyak di sini yang bagus-bagus, banyak banget nih gudangnya aktor kan Sunda. Kenapa nggak pakai orang Sunda gitu? Jelasin atuh biar itu dijawab. Ya itu tadi faktornya itu sebanyak itu yang akhirnya kita bisa mutusin ke sana gitu. Bukannya tidak membela mendahulukan, enggak, sudah mempertimbangkan kok. Pasti. Makanya namanya film kan ya, film karakternya juga banyak gitu. Kita nggak lantas semuanya tidak Sunda, makanya ada Aji, makanya ada Kang Iyang, makanya ada Meriam Belina gitu-gitu. Emang kita harus mengisi itu semua. Nomor 1 tuh memang sebenarnya bukan mencari bukan mencari ketepatan, tapi mencari siapa yang bisa membawa cerita ini yang menjadi Sultan. Nah itu yang perlu dipertimbangkan juga.
Jangan sampai kita ngebelain bahasa, sultannya hilang. Iya, betul. Nah, Vino itu embodying the sultan gitu, menjadi sultan. Iya. Di situ kita udah happy. Itu kan banget. udah ada dari Mas Abi sebenarnya, ya kan? Mas Abi yang punya cerita, nulis segala macam, maksudnya nyusun si sultan kayak gimana gitu kan? Mau orang ngomong kayak gimana aja, sebenarnya sultan yang tahu gue, ya kan? Iya, reading gitu. bareng itu, ini udah gitu. I'm sorry guys. It needs to be Vino gitu. Iya. Dan gue percaya karena memang dia ibunya juga orang Sunda sih. Iya. Bisa. Tapi Sunda banget, Mas, Ibu. Sunda banget, Ibu. Lahir di Bandung. Iya, Bandung. Si parah ya si Ate, gitu kan. Berarti sebenarnya kurang lebih ada beberapa budaya yang dulu pas masa kecil dialami sama Mas Abi nggak sih? Iya. Iya kan? Iya kan? Punya mamah Sunda dibawa ke Jakarta. Iya kan? Adalah kerasa. Diomelinnya. Benar. Oh iya gitu. Sok geura di bejaanku mamah teh gitu. Ada tuh satu kalimat ya. Aku kan sebagai anak bontot ya udah. Diogo wae. Itu kan jadinya sih kio gitu. Oh iya gitu. Itu manja kan. Oh, itu kena banget. Itu kan artinya manja ya kan. Apa tuh meni manja gitu. Meni ogo gitu kan. Ada inilah masuk. Iya, ada lah. Walaupun anak gue ngerti nggak ya, yang penting gue marah gitu kan. Dan sama mungkin di film ini juga ya. Tapi kita belum ngomongin garis besar si cerita Gampang Cuan. Garis besarnya sebenarnya ini boleh dijawabin sama siapa aja. Menceritain apa deh? Ya, sama aku aja. Ya? Jadi kakak beradik ini pertama mereka kejatuhan warisan, tapi bentuknya utang 300 juta dari bapaknya udah meninggal. Padahal saya utang ya. Padahal kakak tertuanya juga udah ngutang gitu, udah dikejar-kejar gitu. Nah, utangnya ini efeknya besar. Rumah tuh bisa disita kalau tidak bayar dalam 3 bulan. Jadi mereka harus buru-buru. Di dalam rumah itu ada ibunya masih tinggal gitu, masih dagang gitu. Ibunya ini punya penyakit broken heart syndrome. Dan itu beneran aja, silakan di Google broken heart syndrome. Jadi kalau sedih, kalau ada kagetan itu dia bisa jantungan gitu. Jadi berita buruk itu harus dirahasiakan gitu. Jadi mereka semua tiba-tiba merantau ke Jakarta nyari cara cuan tercepat untuk bisa membayar. Awalnya di Bandung nih ceritanya. Awalnya Sukabumi kita pilihnya akhirnya. Terus mereka kita nggak mau kayak kota besar sama kota besar gitu ya, kita pengen lebih lebih ke sana. Sukabuminya juga sanaan lagi sebenarnya. Biar kerasa rantaunya gitu. Ya gitu. Nah, terus akhirnya mereka coba nyari cuan dari cara yang halal sampai yang hampir haram kalau dilihat di trailer, sampai akhirnya mereka ketemu ini bentuk-bentuk investasi cepat gitu. Termasuk saham di antaranya. Dan itu semua mereka rimbanya nggak paham. Gitu, bodornya di situ. Anak Sukabumi teh misal gitu kan. Bisa ini gitu. Kena FOMO, kena apa gitu. Nah, itu sebenarnya realita kita. Waktu kita setelah pandemi kan orang susah pada nyari kerja gitu, mereka nyari gampang cuan ya. Iya, terus nyari ini ada duit di gimana supaya bisa lipat gandain. Nah, gitu kan. Kayak gitu-gitunya di dalam film ini gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Pas lagi itu Mas, kayaknya semua orang merasakan gak sih Mas? Iya kan? Pas lagi jatuh jadi lagi di bawah banget ya. Terus tiba-tiba buset yang kayak begitu. Makanya di trailer kita ada tulisan ini adalah kisah nyata. Kisah nyata dari kalian semua. Iya bener loh. Punya masalah duit. Kisah nyatanya ternyata itu ya. Gue dikasih tahu sama Kece langsung. Jangan kemana-mana, anak Ruben masih barengan sama mereka. Pastinya dari film Gampang Cuan. Ini sebenarnya masih ada di bioskop karena ini rilis hari kedua, ya kan? Jadi kalau bisa kamu mau nyari, kayaknya dari kemarin ini hari kedua masih rame banget. Jadi harus beli tiket dari sekarang, ya. Jangan kemana-mana anak Ruben, nanti kita ngobrol lagi sama Kes dari Gampang Cuan.